Saya absen dulu ya, terus siapa yang nggak masuk? Ada Yohananda, hadir. Sofi Fitriani, Rehan, Thomas, Valentino, hadir. Tiara, hadir. Nadia, hadir. Nabila, oke berarti masuk semua ya. Sekarang kan hujannya lagi hujan terus kan tiap sore, jadi kalian tuh harus sedia payung sebelum hujan biar tidak sakit. Nah yang jauh bisa bawa jas hujan ya biar nggak kehujanan, nanti bisa mengganggu pelajaran kalian. Oke, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Oke Tiara, badan usaha. Oke, pintar. Terus apakah masih ada yang ingat badan usaha itu apa sih? Ayo siapa yang ingat? Minggu lalu kan kita sudah belajar itu. Oke, Valentino. Badan usaha adalah entitas hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Oke, pintar. Oh ya, hari ini saya membawa hadiah untuk kalian. Tentunya hadiah ini tidak bisa kalian dapatkan secara cuma-cuma. Kalian harus bisa menjawab tugas yang saya berikan nanti dengan benar, harus benar ya, nggak boleh salah. Karena kan tugasnya nanti perhitungan. Oke, kalian harus memperhatikan materi ini benar-benar. Oke, siap Bu. Jadi apakah tidak ada yang mempelajari materi ini? Sudah sebagian. Oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, adakah dari kalian yang tahu pendapatan nasional itu apa? Oke, Alia. Jadi pendapatan nasional itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya periodenya itu dihitung dalam 1 tahun. Oke, pintar sekali Alia. Beri tepuk tangan ya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, sekarang saya tanya ke kalian, dari semua yang di kelas ini, siapa yang suka belanja di Shopee? Tahu nggak sih kalian, kalau kalian belanja di Shopee itu kalian bisa berkontribusi dalam menambah pendapatan nasional? Tahu. Nah, kenapa? Kenapa bisa kalian cuma belanja nih di Shopee, tapi bisa berkontribusi untuk pendapatan nasional suatu negara? Karena setiap pembelian yang kita lakukan itu bukan hanya mendukung penjual secara individu, tapi juga berkontribusi pada total konsumsi yang dihitung dalam pendapatan nasional. Oke, pintar sekali Mbak Tiara. Jadi ya, setiap kita membeli barang-barang di Shopee itu, kita itu kan membayar ya ke yang jual, ke produsen. Tentunya produsen ini memiliki tempat untuk memproduksi. Dan tempat memproduksi itu tentunya adalah pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Nah, pajak tersebut itulah yang termasuk ke dalam pendapatan nasional. Nah, di sini saya akan memutarkan sebuah video. Setelah video ini diputarkan, saya meminta salah satu atau beberapa dari kalian untuk menyimpulkan apa sih isi dari video tersebut.
berfungsi sebagai pengelola dana yang dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Oke, bintang sekali. Tepuk tangan untuk yang berani menjawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai materi pendapatan nasional ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian pendapatan nasional. Dan bisa dibaca di sini, pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam kurun waktu tertentu. Waktu tertentu itu biasanya dalam 1 tahun ya. Jadi di Indonesia ini kan memproduksi banyak sekali jenis barang dan jasa. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun itu semua barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia ini dijumlah menjadi satu. Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini termasuk salah satu aspek penting dalam mengukur kesejahteraan suatu negara. Ada yang tahu nggak sih kenapa pendapatan nasional penting banget dalam mengukur kesejahteraan suatu negara? Oke, silakan Pak Hatino. Karena sebagai indikator utama untuk memahami berbagai macam aspek ekonomi. Oke, pintar sekali. Lalu selanjutnya yaitu Baca dulu Iqbal. ayo fokus. Nah, selanjutnya di sini ada konsep pendapatan nasional. Di sini ada 6. Yang pertama yaitu GDP, yang kedua GNP, yang ketiga adalah NNP, yang keempat NNI, yang kelima NI, dan yang keenam adalah D. Dari 6 konsep pendapatan nasional itu, adakah yang tahu pengertian dari masing-masing konsep? Yang pertama, oke, Alia. Saya mau menjelaskan GDP. Oke. Jadi GDP itu merupakan nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Oke, pintar. Beri tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya GNP, silakan. Oke, Sofi. GNP adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Oke, pintar. Beri tepuk tangan. Yang meriah dong. Oke, yang ketiga yaitu NNP, Net National Product. Apa NNP? Oke, silakan. Jadi NNP itu nilai barang yang dalam itu mengandung depresiasi atau penyusutan karena harus mengganti barang model yang sudah terpakai atau buat untuk menambah stok. Oke, pintar sekali. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya yaitu NNI. Silakan, Thomas. Pendapatan nasional bersih suatu negara atau produk nasional bersih dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Oke, pintar. Beri tepuk tangan dong. Selanjutnya yaitu personal income. Oke, Rehan. Pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Dan yang terakhir yaitu disposable income. Tiara? Pendapatan yang akan dibelanjakan guna membeli barang atau jasa untuk konsumsi dan sebaliknya menjadi tabungan, selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Oke, beri tepuk tangan. Saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Jadi, GDP adalah proses menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Nah, ini kan semua warga negara yang ada di dalam negeri.
Berarti kalau misal ada orang Australia itu membuat perusahaan di Indonesia itu termasuk dalam GDP apa enggak? Ada yang tahu? Oke, pintar Alia. Soalnya kan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jadi entah itu WNI atau WNA, asal dia produksinya di dalam Indonesia, itu masuk di GDP. Di sini ada rumus perhitungannya, yaitu produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing yang di dalam negeri. Selanjutnya yaitu GNP, yaitu menghitung produksi barang dan jasa semua warga satu negara dimanapun mereka berada. Jadi meskipun TKI atau TKW yang kerja di luar negeri itu termasuk dalam perhitungan GNP. Rumusnya ada dua. Yang pertama yaitu produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara yang bekerja di luar negeri. Lalu yang kedua bisa menggunakan GDP. Jika GDP-nya sudah diketahui, bisa langsung dikurangi oleh produk warga negara asing yang di dalam negeri ditambah dengan produk warga negara di luar negeri. Selanjutnya yaitu NNP, yaitu GNP yang sudah dikurangi oleh penyusutan. Jadi penyusutan itu adalah ketika misalnya di pabrik itu kan pasti banyak mesin-mesin. Nah mesin itu pasti ada masa pemakaian. Kayak 1 tahun itu dia masih lancar banget dipakainya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga itu pasti kayak ada masalah kan. Ketika ada masalah itu perusahaan harus mengeluarkan uang yang lebih untuk memperbaiki mesin itu. Nah itu yang disebut dengan penyusutan. Atau mesinnya bisa jadi rusak, jadi ganti yang baru. Selanjutnya yaitu personal income. Jadi persona itu berarti punya perorangan. Jadi itu adalah pendapatan untuk perorangan, kayak pendapatan untuk karyawan ya. Nah itu hak individu sebagai balas jasa. Rumusnya itu ini NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak perseroan, dikurangi iuran asuransi jika di perusahaan tersebut ada asuransi ya, lalu dikurangi iuran dana sosial. Nah yang terakhir yaitu DI, disposable income. Itu adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah PI ini dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung itu seperti kalau kita belanja di Indomaret, Alfamart itu kan selalu ada PPN-nya ya. Nah itu yang disebut oleh DI. Setelah penjelasan saya tadi, saya minta untuk kalian membentuk kelompok dengan beranggotakan masing-masing 4. Atau ada yang 4, ada yang 5. Silakan. Yang ini kalian mau milih sendiri atau dipilihin? Sendiri. Oke, pilih sendiri ya. Oh, ini jumlahnya genap kan ya? Berarti 4. Setiap anggota ada 4. Di sini bisa kelompok 1, di sini kelompok 2. Kursinya mohon untuk melingkar ya berhadapan biar diskusinya ini lebih nyaman, biar komunikasinya lancar. Siap. Kalau lancar, bahaya bahaya. Bagus ya. Harus lancar. Harus lancar ya. Oke.
Nah, ini soalnya bisa kalian lihat di sini, dan di sini ada lembar kerja kalian. Ini saya kasih satu kelompok satu ya. Oke, gimana itu? Oke. Makasih. Untuk mengerjakannya saya kasih waktu sekitar 30 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Nggak boleh makan di dalam kelas ya. Tolong disimpan. Sudah disimpan dulu. Habis ini kan istirahat. Apa? Disimpan dulu. Itu aja kalian aja bu. Sudah selesai, ya kan? Oke. Oke, siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Ya, silakan. Mau jawab yang nomor 2. Oke, silakan. Apa kan? Nggak apa-apa. Ya, meja itu mau. Masya kalau nggak ditulis kalau langsung jawabannya aja deh. Oke, silakan boleh dulu. Dari yang dijawab sama Tiara ini, apakah ada yang tidak setuju atau berbeda pendapat? Oke, jadi benar ya. Selanjutnya, ada yang bisa jawab? Oke, Thomas. Silakan. Tiara, iya. Ini belum ambil. Silakan. Bisa pilih ya, tapi satu aja. Oke. Biar rata. Oh ya. Sini aku. Terima kasih.
selesai. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Saya. Oke, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Ya. Jadi pendapatan nasional itu adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun, yang mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari negara tersebut. Konsep pendapatan nasional itu mencakup beberapa indikator utama seperti produk domestik bruto yang menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Ada juga produk nasional bruto yang menghitung nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, termasuk juga warga negara yang berada di luar negeri. Pendapatan nasional berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara, juga untuk membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi serta memberikan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Oke, apakah ada pendapat lain? Sudah, Alia saja. Nah, dari pelajaran kita hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Bagaimana cara membandingkan pertumbuhan ekonomi antar negara menggunakan data pendapatan nasional? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sofi? Saya, Oke, Bu. silakan. Oke, untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi antara negara menggunakan data pendapatan nasional, pertama-tama kumpulkan data PDB-nya itu dulu, lalu bandingkan presentasi pertumbuhan dengan pertumbuhan yang diperoleh, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi pasar global. Oke, tepat sekali jawaban dari Valentino. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang APBN. Jadi kalian harus baca-baca ya nanti di rumah. Biar minggu depan kita belajarnya lancar. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.